Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan dari kitab Keluaran. Kita membaca kitab Keluaran, kita hari ini sampai di pasal yang ke-8, tulah keempat, dan kita akan lanjutkan juga dengan tulah yang kelima, tulah keempat, tulah kelima. Saya akan bacakan tulah keempat di sini agak panjang. Em, saya pakai terjemahan yang ini ya, terjemahan yang biasa. Saudara kalau ada bahasa Indonesia bisa membaca bersama saya. Keluaran pasal 8 dari ayat 20. Ayat 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tulah kelima, pasal 9 dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. So, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal ini, hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikian firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari ini, berkati hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Kami berdoa supaya apa yang kami renungkan ini boleh berguna di dalam kehidupan kami. Kami tahu bagaimana kami mengaplikasikannya di dalam konteks kehidupan kami, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati perenungan hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita membaca di dalam bagian tulah ini ya, tentu ada pengulangan-pengulangan. So, despite ini ya, apa itu
perbedaan tulah yang lain, tapi ada pengulangan-pengulangan. And yet kita juga mau melihat di dalam setiap tulah ini ada keunikan apa yang kita bisa gali, ya. Ada hal apa lagi ya yang mungkin tidak terlalu dibicarakan dalam tulah yang sebelumnya, itu yang kita bisa gali, yang bisa menjadi pelajaran, ya, menjadi kisah kehidupan untuk kita, narasi yang diberikan kepada kita, sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalamnya. Saudara, kalau sudah melihat di dalam tulah pikat ini atau flies ya dalam bahasa Inggris ini, sudah melihat takaran dari Tuhan ya. Di sini hidup itu masih belum terancam ya. Ini kan masih bicara tentang apa ya, tulah flies atau um, pikat itu ya yang disebarkan. Um, Belum mengancam kehidupan. Ini belum bicara tentang kematian ya. Tapi makin lama makin masuk seperti sudah lihat di dalam cerita ini. Um, Menarik juga kalau sudah baca di dalam bahasa aslinya di situ ya, itu dikatakan bahwa ini mempengaruhi masuk sampai kepada rumah-rumah ya, dan akan juga saya cek sebentar ya bahasa Indonesia nah, di bahasa Inggrisnya itu pakai istilah uh, ground ya, mungkin di sini pakai tanah ya. Ya tanah saya di ayat 21 ya. Kalau kita membaca di situ kan um, um, terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, rumah-rumahmu, ya, rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, ya, tanah, ground. Uh, Tanah itu di dalam bahasa aslinya pakai istilah adamah, saya. Adamah itu satu satu ini ya, satu istilah yang khusus, yang khas ya. It's a motif ya, motif satu motif gitu di dalam perjanjian lama ya. So, waktu disebut istilah adamah di sini ya, tanah atau the ground, itu mau menyatakan bahwa ya sama seperti ini ya, apa bagian yang sebelumnya, kan bicara tentang earth ya, atau land, um, dust, debu ya, negerimu ya, itu berarti menyatakan bahwa sign ini ya, memiliki dimensi kosmik ya, dimensi kosmis ya. Um, karena itu sekali lagi ya, saya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan itu juga berdampak secara kosmik ya. Karena tulahnya ya yang berkaitan dengan theology of creation ini dimengerti di dalam dimensi kosmik ya. Ini sifatnya itu bukan apa lokal ya, bukan cuma satu dua sphere di dalam kehidupan kita, tapi ini mempengaruhi keseluruhannya, kosmik ya. Jadi kejatuhan itu sifatnya kosmik kan, saudara nggak bisa bilang waktu Adam dan Hawa jatuh, oh ya itu kan ya dia jatuh dengan di sana, jadi yang kena ya cuma Taman Eden gitu ya, justru mereka terusir dari Taman Eden itu. Tapi ini kejatuhannya sifatnya kan kosmik ya, maka penebusan yang dikerjakan, pelepasan, pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan itu sifatnya juga kosmik, makanya kita itu nggak bisa dalam hal ini ya. Jadi kekristenan yang sifatnya itu eksklusif ya, yang hanya berpengaruh di dalam tempat kita saja gitu ya, itu ya kurang ada dimensi kosmik di dalam hal ini ya. Kejahatan itu bekerja secara kosmik ya, bekerjanya itu secara kosmik. Tulah ini juga penghukumannya itu kosmik ya. Demikian juga penebusan yang dikerjakan Tuhan, pembebasan seharusnya juga mempengaruhi kehidupan kita secara kosmik, bukan hanya teritorial gitu ya, tapi sifatnya itu harusnya kosmik. Nah, ini jelas dengan kata yang secara motif itu di dalam Alkitab seringkali dimengerti juga secara kosmik ya. Misalnya di dalam konteks ini itu bicara tentang adamah atau the ground ya. Tuhan memberikan tulah di sini dikatakan supaya engkau mengetahui ya, supaya engkau mengetahui. Ya, ini bukan baru ya. Tadi kita mengatakan memang ada persamaan-persamaan, and yet ada perbedaan juga, ada keunikan di sini ya. Mungkin untuk pertama kalinya di sini ya, ini ada distinction ya, ada perbedaan di sini. Sudah membaca di 22 itu khusus di situ dikatakan bahwa
pada hari itu Tuhan akan mengecualikan tanah Gosen, mengecualikan tanah Goshen, ya, di mana umat Tuhan itu tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Lalu kemudian supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya, 23 disambung lagi. Aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Perbedaan, maksudnya. Pengecualian tanah Goshen. Jadi tulah ini diberikan hanya menimpa tanah Mesir, menimpa orang-orang Mesir. Tetapi tanah Goshen di mana umat Tuhan itu tinggal itu tidak tertimpa tulah ini ya, sehingga ada perbedaan di sini, ada perbedaan antara Mesir dan Israel. Nah, kita biasanya suka ya saya dengan gambaran-gambaran kayak begini, apalagi kalau dimengerti langsung secara apa ini ya, apa one to one itu ya. Langsung berarti ini ya apa, kalau begini anu dong, penderitaan nggak akan pernah kena orang percaya dan sebagainya. Buktinya ayat ini mengatakan seperti nah nanti dulu ini apa, bukan terus kemudian kita mengaplikasikan ke sana ya gitu. Tapi yang menarik di situ saya ini, Fred Ham pakai istilah a new knowing comment is introduced ya. Knowing-nya sih nggak baru ya, motif knowing supaya engkau mengetahui ini nggak baru, ini sudah ada di dalam sebelumnya. Tapi new-nya itu adalah karena di sini mengaitkan dengan distinction, dikaitkan dengan distinction. Tuhan membuat perbedaan dan ini diumumkan sebelumnya gitu ya, dikatakan sebelumnya bahkan ada perbedaan. Sekali lagi saya, penghayatannya itu lalu bukan berarti bahwa ya kita selalu diluputkan daripada penderitaan. By the way, ini juga nggak bicara tentang penderitaan kan ya. Ini bicara tentang tulah kok. Ini bicara tentang penghukuman. Eh, Pertanyaannya kenapa di sini gitu ya? Hanya menimpa orang Mesir ya, tapi orang Israel itu diluputkan. Kenapa sebenarnya? Apakah ini sekali lagi ya pertanyaan ini? Berarti orang percaya itu akan selalu diluputkan daripada kesulitan, penderitaan, pergumulan dan sebagainya ya, karena mereka dicintai oleh Tuhan gitu ya. Ini nggak akan cocok dengan banyak cerita di dalam perjanjian baru ya. Kehidupan Paulus, kehidupan Petrus, kehidupan Yakobus ya, bahkan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, sang orang benar itu ya, eh, nggak akan cocok kalau kita terapkan konsep seperti ini kan ya. Tetapi di sini kenapa lalu ceritanya umat Tuhan itu diluputkan? Nah, ini kita mesti mengerti ya, saya di dalam konteks pembedaannya itu ada bangsa atau kaum yang mengopres, menindas, ada bangsa yang ditindas ya. Yang ditindas ini ya, Tuhan mendengar mereka. Yang ditindas ini diluputkan dari tulah. Mereka sudah kenyang, sudah kenyang dengan penindasan. Mereka sudah kenyang dengan penderitaan. Kalau nggak dibuat perbedaan di sini ya, sudah ditindas dapat tulah juga gitu ya. Lalu yang ditindas juga dapat tulah, gitu. Sama-sama dapat tulah. Justru nggak ada konteks sensitivity dong di sini ya. Sekali lagi ya, saya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang konteks sensitif. Tuhan itu tahu ya siapa yang sudah banyak menderita ya. Siapa yang bergelimang di dalam kekuasaan ya dan menindas yang lain. Tuhan itu tahu persis, bukan nggak tahu dia. Tuhan tahu siapa yang suka abusing power. Oh, dia tahu persis ya, dia bukan buta. Maka di sini saudara melihat bahwa tulah itu ya, itu sebagai hukuman, sebagai judgment, bukan menimpa mereka yang ditindas, karena yang ditindas juga sudah kenyang dengan pengalaman penderitaan. Mereka juga sudah dibentuk juga sebagai umat Tuhan. Tetapi di sini tulah sebagai judgment, sebagai penghakiman ini diberikan kepada mereka yang menindas. Perbedaan ini, ya. Perbedaan ini bukan perbedaan apa ya, apa katakanlah seperti kayak apa ini saya istilahnya itu diskriminatif atau apa ya istilahnya ya, pilih kasih gitu mungkin ya gitu kan kan seringkali dimengerti. Ini kalau kita menghayati pengertian umat Tuhan seperti itu saya kita bisa kecewa suatu saat ya. Karena kita ya teologi kita adalah teologi manja sebenarnya, teologi manja. Lalu kita berharap sebagai umat Tuhan kita diperlakukan secara khusus gitu misalnya. Sementara orang lain itu apa dapat penderitaan kita diluputkan daripada penderitaan. Orang lain mau naik pesawat terus akhirnya apa ini pesawatnya jatuh gitu ya. Terus kemudian kita sebagai orang percaya jadi nggak jadi naik pesawat dan karena itu selamat begitu misalnya. Ini kacau saya kalau penghayatannya seperti ini akan menjadi kacau luar biasa. Bukan itu saya bukan gitu. Tapi pertanyaannya di sini ya, apakah
kita itu di dalam kehidupan ini ya adalah kelompok yang suka menindas orang lain, yang suka abusing power gitu dan menindas ya orang-orang yang sederhana. Atau kita justru di dalam pihak yang ditindas? Itu loh pertanyaannya. Maka perbedaan itu di sini, saudara melihat ya, dibuat di sana gitu. Em, Perbedaannya berdasarkan apa? Ya berdasarkan pengetahuan Tuhan yang mengetahui bahwa bangsa ini ya adalah bangsa yang sudah kenyang dengan penderitaan dan penindasan. Tuhan itu memperhatikan mereka ya. Ayat 25 dan seterusnya ini menarik saya kalau sudah baca gitu ya kan ada apa ini ada apa ini ada conversation gitu kan. Pertama Firaun ya seperti setuju gitu. Pergilah persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini ya. Boleh kamu beribadah ya. Mempersembahkan korban silakan tapi di negeri ini. Tapi terus kemudian Musa berkata, ya mana mungkin kita berbuat demikian. Korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Itu kan kekejian bagi ini ya. Bagi orang Mesir, ya. Bagi kebiasaan orang Mesir, kepercayaan orang Mesir, kebudayaan orang Mesir ini kan kekejian. Lalu bagaimana kalau kita mempersembahkan di sini? Nggak bisa diterima ya, malah akan dilempari dengan batu ya. Jadi kami harus pergi ke padang gurun, padang gurun. Ya, muncul lagi saya di sini motif padang gurun. Em, Lalu dijawab lagi oleh Firaun. Oke, boleh, baik. Aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Padang gurunnya disetujui, ya. Tapi jangan kamu pergi terlalu jauh. Jangan pergi terlalu jauh. Ya. Saya ingin menafsir ini ya secara pengertian simbolik juga, saya. Pengertian simbolik. Ya. Kenapa ya beribadah itu harus di padang gurun gitu? Kenapa nggak bisa beribadah di Mesir gitu kan pertanyaannya kan? Memang the challenge adalah how to worship the true God in the worldly empire gitu kan ya, Fred? How to worship the true God in the worldly empire. Variasi daripada Fir'aun adalah kamu bukan nggak boleh beribadah, kamu bukan nggak boleh beribadah. Atau kalau untuk kita orang Kristen, oh kamu bukan nggak boleh pergi ke gereja gitu ya. Silakan pergi ke gereja. Kamu persembahan, persembahan nggak apa-apa gitu ya. Mau melayani Tuhan, layanilah Tuhanmu nggak ada masalah. Gitu. Tapi ya di negeri ini gitu. But you have to be part of the worldly empire. Kamu jangan ke padang gurun itu. Aduh, padang gurun itu apa itu? Itu tempat di mana worldly empire nggak ada kekuasaan lagi, bukan di sana. Itu kan nanti kamu tersendiri. Jadi kamu bikin sinkretisme, oke nggak sih? Ya beribadah kepada Tuhan ya sekaligus living in the worldly empire. Oke nggak sih kayak gini? Saya sudah cukup generous loh. Kasih kamu kesempatan untuk beribadah. Saya kan nggak menekan kamu, bukannya nggak boleh beribadah. Silakan datang ke kebaktian, ya. Tapi but live in this worldly empire. Di negeri ini, ya, di negeri ini. Tapi Musa yang peka, dia langsung menyadari bahwa di sini ada kesulitan, saya, kesulitan gitu. Nah ini ya, saya Musa bukan terus, oh ya bagus juga ya solusi seperti ini ya, semuanya happy ya, Tuhan mau ya, Tuhan punya mau terlaksana ya, dan Firaun juga senang juga gitu, so kita bisa nggak offense siapa-siapa di sini gitu ya. Nah inilah saya nggak offense siapa-siapa. Seringkali di dalam kehidupan ini saya kita masih memilih ya kita nggak bisa ya saya kalau bisa nggak offend Tuhan sekaligus nggak offend Firaun oke nggak sih gitu ya tapi tidak saya Musa peka di sini Musa langsung tahu bahwa ini it won't work ini bagian ini nggak akan terjadi itu ya ini nggak bisa terjadi karena apa ya karena waktu beribadah kepada Tuhan waktu mempersembahkan kepada Tuhan orang Israel kaum Israel itu akan mempersembahkan sesuatu yang adalah kekejian bagi the worldly empire ini. Musa langsung tahu bahwa ada polemik di sini ya. Kita melihat nggak sih di dalam kehidupan kita kalau mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan ya, kalau kita mau berjalan for righteousness sake ya, demi kebenaran, kita itu ada polemik dengan worldly empire. Kalau kita nggak ada polemik dengan worldly empire, kita bermasalah kayaknya, kita nggak peka berarti gitu. Kita pikir bisa ada sinkretisme, kita pikir bisa ada sintese, ya bagus juga lah ya saya tetap living in the worldly empire, believing the narrative of the worldly empire, and yet juga sekaligus worshiping the true God gitu. Sekali lagi ya saya, Musa peka di sini ya. Dia tahu ini nggak bisa gitu.
Kalau orang Israel akan beribadah kepada Tuhan di negeri Mesir, ya, itu akan menjadi sesuatu kekejian bagi orang Mesir dan nggak bisa diterima. Di sini ada tension, ini nggak mungkin. Maka bagaimana? Ya maka harus meninggalkan worldly empire, ya. Mesti ke padang gurun, ya. Mesti ke padang gurun 3 hari perjalanan jauh, nah itu meaning considerable distance, ya. 3 hari perjalanan jauh, nah. 3 hari, ya, di padang gurun. Nah ini apa saya? Ini apa aplikasi dalam kehidupan kita? Tentu ya saya nggak mungkin untuk menafsir. Berarti kita harus meninggalkan dunia ini. Sudah membaca dalam perjanjian baru ya ada ini apa pengajaran jelas kita bukan diminta untuk apa ya menghidupi apa ini eskapism gitu, escapism. Terus nggak tinggal di dunia, bagaimana bisa nggak tinggal di dunia ini ya, Elon Musk sampai sekarang juga masih di dunia kayaknya gitu. Bagaimana kita mau nggak tinggal di dunia ini gitu ya, mau di mana gitu. Atau mungkin mirip seperti kayak zaman dulu di medieval gitu ya, tetap di dunia ini tapi terus di secara lokatif ya, benar-benar ada di padang gurun gitu, di tempat yang kering dan sunyi dan sebagainya. Bukan itu ya, artinya kita dari perspektif reform theological tradition kita nggak mengerti seperti itu gitu. Apa artinya pergi ke padang gurun, beribadah di padang gurun dan bukan in the worldly empire? Itu bukan berarti terus kau kemudian sudah meninggalkan perkotaan. By the way, saya ada juga ya ini apa teolog yang cukup unik ya, berpikir bahwa sebetulnya problem manusia itu adalah apa ya karena kita tinggal di kota gitu ya jadi orang Kristen yang baik itu harusnya tinggalnya bukan di kota ya apalagi kota metropol ya kota besar ini seperti Berlin, Stockholm, Hamburg, Munich. Wah ini kayaknya nggak oke gitu. Jadi yang benar itu tinggal di kota yang sulit sekali cari dari Google Map gitu ya itu kan mesti um, by apa gitu misalnya by Berlin mungkin oke tapi kalau bisa nggak terlalu dekat gitu mungkin 3 hari perjalanan jauh atau apa gitu. Ada juga loh saya mengerti seperti itu ya pokoknya living in kota besar itu bakal sinful aja gitu ya. Yang benar itu adalah tinggal di pedalaman gitu ya pedesaan dan sebagainya. Saya nggak persuaded sih saya nggak convinced dengan pandangan seperti itu ya. The challenge kan sebetulnya adalah bagaimana kita hidup di kota, tapi kita nggak mengikuti narasi kota itu gitu kan ya. Sebetulnya kan itu kan challenge saya. So, waktu di sini dikatakan Musa itu sadar ada polemik, ada nggak bisa sinkretis ya, nggak bisa ada ini sintese antara beribadah kepada Tuhan dengan living in the worldly empire dan dia bilang kita cuma bisa mempersembahkan ini di padang gurun. Apa artinya, saya? Ya, saudara dan saya boleh tetap tinggal di kota besar itu dimanapun kita tinggal ya itu di Hamburg, di Berlin atau di Stockholm dimanapun gitu ya kita kita tinggal di mana saja gitu. Tapi yang tinggal di sana saya itu kita itu nggak tertarik ya saya nggak tertarik dengan apa saya ya dengan ini dengan segala yang ditawarkan itu ya itu namanya meskipun kita ada di kota besar yet still living in the wilderness. Memang percobaannya di situ sih saya. Pencobaannya waktu kita hidup di dunia ini ya nggak bisa tidak memang harus in the world di sini gitu ya nggak bisa keluar daripada dunia ini. Yohanes kan mengatakan kita in the world but not from this world gitu kan ya. Tapi bukan dari dunia ini. Nah, bukan dari dunia ini ya. Saya mau kaitkan dengan living in the wilderness ya. Still in the world ya, yet not from this world. Tapi menghayati kehidupan wilderness. Apa sih ini artinya ya saya? Ya tidak lain tidak bukan adalah mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan. Ini loh saya, mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan. Boleh, saudara boleh, ya boleh berurusan dengan dunia ini ya, living in the worldly empire ya, but not in the worldly empire. Paradoxical ya, saya. Maksudnya living in the world but not from this world. Saudara mencukupkan dengan hal-hal yang disediakan Tuhan. Kita nggak tertarik saudara, untuk membangun paradise di sini gitu. Apalagi terus kemudian membangun paradise itu untuk menjadi kenikmatan kita, menjadi sumber daripada pleasure kita, sumber daripada kenikmatan kita. Our pleasure itu in God, saudara, bukan di dalam the facilities of the world, bukan. Sekali lagi ya, saudara berurusan dengan itu ya boleh saja gitu. Tapi sukacita kita itu bukan di sana tempatnya gitu. Nah ini ya saya, kalau kita itu seringkali ya saya, seringkali terpikat ya
oleh fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh the worldly empire, ya, terus kemudian kita terjerumus di dalamnya, sudah bisa dipastikan bahwa em, ibadah kita itu akan rusak, itu akan terganggu. Karena orang yang mendapatkan kenikmatannya dari dunia ini, ya, saudara, itu nggak mungkin menyenangkan Tuhan. Orang yang mendapatkan kenikmatannya di uang, misalnya contoh saja, saudara, itu nggak mungkin mendapatkan kenikmatannya di Tuhan. Itu kenikmatannya di Tuhan akan terganggu, akan rusak, saudara, akan rusak. Makanya perlu padang gurun saya di dalam kehidupan ini, ya. Padang gurun. Padang gurun kadang-kadang Tuhan bisa menghadirkan di dalam kehidupan kita, ya. Pengalaman-pengalaman waktu kita di bawah, perhaps waktu kita sakit, ya, waktu kita dibenci orang, waktu kita ditolak, waktu kita difitnah dan sebagainya. Itu semacam pengalaman padang gurun. Tapi kalaupun ini nggak terjadi di dalam kehidupan kita, ya, kita nggak mengalami ini, kita perlu tetap ada distance, ya, dengan dunia ini. Paulus, ya, kalau boleh saya menafsirkan dengan perkataan Paulus, Paulus mengatakan hendaklah mereka yang beristri seolah-olah tidak beristri. Ini loh saya. Bukan sudah nggak boleh beristri, silakan beristri, silakan berkeluarga. Tapi Paulus mengatakan yang beristri seolah-olah tidak beristri. Yang membeli barang-barang di dunia ini seolah tidak memiliki barang-barang yang dibeli itu. Saudara bukan nggak boleh shopping, silakan shopping. Tapi hati saudara nggak terikat kepada yang saudara beli gitu. Nah ini loh saya ada semacam distance ini ya. Yang membeli seolah tidak memiliki apa yang mereka beli dan seterusnya. Inilah saya artinya hidup di padang gurun ini. Gitu. Sekali lagi ya saya, yang nggak realistik kalau saudara nggak boleh beli apa-apa sama sekali. Kalau saudara dilarang berkeluarga, nggak realistis. Itu juga bukan ajaran Alkitab sih. Nggak realistis juga kalau saudara nggak boleh tinggal di kota besar. Saudara harus tinggalnya di village yang apa dorf yang penduduknya nggak lebih daripada 1.000 gitu misalnya. Bukan itu ajaran Alkitab, saya bukan itu. Saudara silakan saja tinggal di kota besar ya. Tapi betul nggak saya kita itu bisa menghidupi living in the wilderness, ya. In the wilderness. Nah ini menarik saya. Kalau saudara lihat di sini ada tarik-tarikan deh. Musa yang peka bilang nggak bisa. Kita mesti beribadah kepada Tuhan ini di wilderness, bukan in the worldly empire ya. Karena kita nggak percaya narasi itu. Kita ini umat Allah. Kita ini beribadah kepada Tuhan. Dan ada tension deh. Ada tension antara ibadah kami kepada Allah yang benar dengan your religion. Ada tension, your kepercayaan, your ideology, your narrative. Itu ada tension di sini. Maka biarkan kami pergi 3 hari perjalanan jauhnya. Tapi terus kemudian Firaun menjawab kembali. Oke, baik. Aku akan biarkan kamu pergi. Pergi boleh. Tapi terus kemudian, hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Ya, menarik ya ini. Pergi, oke lah, pergi, bolehlah, oke lah. Kamu mau meninggalkan Worldly Empire keluar dari gate-nya, silakan. Tapi jangan terlalu jauh ya, itu kemah sedikit di depan tuh, dekat beberapa meter saja. Ya, ya ini kan pencobaannya, ya. Nggak betul-betul bisa ada distance, ya. Nggak betul-betul bisa ada jarak dengan the Worldly Empire. Ya, keluar sih keluar gitu ya, keluar, tapi keluar ya berkemah di situ-situ saja. Gitu. Tetap dibikin on the behest of Pharaoh's mercy ya. Ini loh saya. Kamu boleh keluar, boleh menyembah Allahmu boleh, tapi jangan lupa loh ya, hidupmu itu tetap tergantung pada saya. Tergantung kasih karunia saya, bukan kasih karunia your Tuhan yang nggak jelas itu, kasih karunia saya. So dekat-dekat ini. Keluar dari pintu gerbang, oke lah silakan ya keluar dari perbatasan, oke boleh gitu ya. Tapi deket ya, tolong jangan 3 hari. 3 hari itu kejauhan, nanti kamu lupa lagi ya. Nanti kamu betul-betul menghidupi the narrative of the kingdom of your God, bahaya itu. Mendingan kamu deket-deket, jadi kamu nggak lupa dengan narrative of the world. Nggak lupa dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Mesir. Kuali berisi daging itu loh yang enak itu ya. Jangan lupa dengan itu. So, saudara melihat di sini ya, gambaran ini agaknya merupakan satu conversation yang kelihatannya seperti kayak nggak ada artinya. Ini bukan nggak ada artinya, ada tarik-menarik di sini ya, saya antara narasi kerajaan Allah dengan narasi of the worldly kingdom. Ada tarik-tarikannya, saya dan Firaun betul-betul mengusahakan ini ya, sampai terakhir. Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh.
berdoalah untuk aku. Waduh, luar biasa religius gini ya, saya. Tiba-tiba Firaun minta didoakan. Ini kita sebagai apa orang Kristen ya bisa langsung kesengsem ya ini saya. Orang Jawa ngomongnya langsung, waduh, jatuh cinta ini langsung gitu ya. Ini langsung, wih, Firaun mendadak jadi percaya kayak begini minta didoakan. Oke, oke, oke. Mana, mana, mana. Mana yang mau didoakan? Biarkan saya tumpang tangan di situ ada seterusnya, ada seterusnya. Padahal ini berdoa untuk aku ini apa maksudnya gitu kan ya. Saudara jangan gampang tertipu kalau dunia ini dan para penguasanya kelihatan seperti kayak tiba-tiba membutuhkan Tuhan. Terus hati kita langsung luluh lantak ya, lalu kita terharu sekali gitu ya. Wih, mendadak jadi ini ya butuh Tuhan. Lalu kita pikir kita sudah memenangkan Firaun. Belum ya, saya belum. Gimana memenangkan Firaun? Musa nggak terkecoh loh di sini ya. Musa nggak terkecoh. Betul sih dia berdoa kepada Tuhan. Saya bisa teruskan saya poin ini. Ini apa menarik ya saya. Ini apa hal-hal seperti ini kalau kita gali lagi nggak habis-habis ya. Saudara, gini ya. Ini kan setelah ini terus kemudian Musa memang betul berdoa kepada Tuhan ya. Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu betul kan Tuhan itu membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkan dari Firaun. Benar kan ya di sini kan ya? Oke. Terbujuk dong berarti Musa di sini ya. Eh, Tuhan nggak mungkin terbujuk kan, saya betul kan ya. Tuhan kan pasti tahu ya. Tuhan itu kan maha tahu. Pasti dia tahu bahwa Firaun ini akan tetap berkeras hati. Masa dia nggak tahu saya? Masa dia nggak bisa melihat masa depan gitu ya? Bagi Tuhan kan nggak ada masa depan. So pertanyaannya itu sederhana ini ya. Pertanyaannya itu adalah kenapa ya Tuhan itu sudah tahu bahwa Firaun itu akan tetap berkeras hati, tapi dia masih mendengarkan doanya Musa yang minta untuk pikat ini dijauhkan dari Firaun. Betul-betul Tuhan mengabulkan. Kenapa, saya? Kenapa? Ya, coba saudara bayangkan kalau seandainya kita di posisi Tuhan ya. Ini membayangkan jangan terlalu lama ya, bahaya kalau terlalu lama. Kalau saudara berada di posisi Tuhan gitu. Terus kemudian saudara sudah tahu bahwa Firaun ini akan mengeraskan hati. Mungkin saudara akan kasih tahu Musa nggak sih? Ya, ini sederhana gitu ya. Saudara akan kasih, nggak, kali ini saya nggak akan mengabulkan doamu Musa. Kenapa? Bukan karena aku nggak mau mengabulkan doamu, tapi karena saya tahu bahwa Firaun akan tetap mengeraskan hati. So, saya nggak akan menghentikan pikat ini karena Firaun itu bakal mengeraskan hati. So, nggak ada gunanya saya hentikan. Saya nggak mau ditipu lagi oleh Firaun kan? Gitu nggak sih, saya? Tapi kenapa Tuhan nggak melakukan ini ya? Kenapa Tuhan menghentikan seolah-olah Tuhan ikut tertipu bersama dengan Musa gitu kan ya? Nah, ini dia, saya. Tuhan itu berjalan bersama dengan umat. Meskipun Tuhan itu transcends di sini ya, Tuhan itu transcends, Tuhan itu melihat ya bahwa Firaun itu akan tetap berkeras hati. Tapi saudara perhatikan di sini ya, Tuhan itu berjalan betul-betul bersama dengan umatnya. Ini kalau saudara mengerti ya. Nah inilah saya rahasia inkarnasi. Dia nggak harus berinkarnasi, jadi saya sebetulnya gitu, nggak harus. Tapi dia betul-betul berinkarnasi, tinggal bersama dengan manusia dan terseret bersama dengan kelemahan manusia itu. Gitu. Terseret bersama dengan ya ini kalau di sini ya dengan ketidakmahatauan Musa, Tuhan betul-betul ada di sana. Sudah saya kalau teruskan sedikit ya, saya di dalam perjanjian lama sudah melihat ada gambaran ini ya. Bagaimana Tuhan itu ikut terseret di dalam kekalahan bangsa Israel ya. Israel waktu tidak taat kepada Tuhan ya, waktu melanggar Yahweh ya, tidak menghargai Yahweh, itu mereka kalah perang lalu terus kemudian ditekan ya, dijajah oleh bangsa lain. Saudara mesti tahu ya, di dalam perjanjian lama itu konsepnya waktu terjadi peperangan antar bangsa, itu bukan cuma antara bangsa A melawan bangsa B, bukan. Itu adalah peperangan kosmik, ya. Peperangan antara dewanya bangsa A melawan dewanya bangsa B, ya. Melawan Allahnya bangsa A, sorry, peperangan antara Allahnya bangsa A melawan Allahnya bangsa B. Nah, saudara bisa bayangkan nggak sih kalau Israel kalah, itu berarti apa, sih? Berarti itu ya di hadapan bangsa-bangsa lain ya, misalnya Filistin dengan Dagon ya. Mereka akan berpikir Yahweh itu lebih rendah daripada Dagon gitu. Yahweh yang dipercaya oleh Israel itu nggak lebih powerful daripada Dagon. Karena apa? Karena Filistin yang menang. Filistin dan Dagon. Nah ini adalah kemenangan Dagon, bukan cuma kemenangan bangsa Filistin gitu. Atau Baal atau Astoret atau siapapun ya. Jadi itu di situ saya Yahweh itu ikut ikut serta di dalam kekalahan Israel ini loh saya. Rahasia ini ya kalau kita nggak mengerti ya, kita nggak mengerti loh apa artinya mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kita kadang-kadang berpikir ya, seringkali berpikir ya gereja mau namanya rusak, orang Kristen namanya rusak, ya terus kita menghibur diri. Ya tapi lihatlah Tuhan Yesus saja, begitu ya. Lihatlah Tuhan saja. Jangan lihat kita orang Kristen. Masalahnya dunia lihatnya nggak kayak begini, saya. Sekali lagi ya, saya ini topiknya masih agak hangat, khususnya di Jerman. Ya sekarang saya lagi di Swiss. Ya, saya dengar meskipun studinya bukan seserius seperti di Jerman, tapi di sini juga ternyata ada semacam studi juga untuk gereja evangelis reformit ya tentang apa ini saya apa sexual abuse yang terjadi di dalam gereja ya. Ini memalukan ya saya, ini memalukan. Lalu di dalam keadaan seperti ini bagaimana? Ya kekristenan terpukul saya. Nama Tuhan itu dirusak ya di sini. Kita nggak bisa bilang terus ya itu kan yang bersalah kan gereja gitu ya, terus kemudian kita menghibur diri lah, gereja state church lagi kan ya. Gereja state church, kalau kita gereja free church kayaknya kita oke-oke saja gitu. Nggak ada hubungannya gitu sih dengan kekristenan, nggak ada hubungannya dengan nama Tuhan. Masalahnya Tuhan juga ikut serta di sana gitu. Sekali lagi ya saya, ini loh kenapa ya Tuhan itu nggak langsung distance himself ya, distansir dari Musa yang tanda kutip ketipu kayak begini kan ya, yang akan dikelabui lagi oleh Firaun. Kenapa Tuhan nggak langsung menarik diri saja gitu? Tuhan em, ya sudah pisah saja gitu. Ya kamu Musa kamu boleh tertipu, saya Yahweh saya nggak akan tertipu. Saya tahu bahwa Firaun nggak akan bertobat, so saya nggak akan menghentikan pikat ini gitu. Bikin dia lebih sengsara lagi gitu. Saya akan menghentikan pada waktu saya sendiri. Bukan waktu kamu minta kayak begini. Tapi enggak kan saya, bukan ini kan ya. Bukan ini ternyata yang dilakukan oleh Tuhan. Waktu Musa meninggalkan Firaun, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan sekali lagi ya membuat seperti yang dikatakan Musa. Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Tuhan dan Musa itu sama loh di sini gitu. Dan setelah itu Firaun itu tetap mengeraskan hatinya. Berarti Tuhan ini berjalan bersama dengan dinamika ya kehidupan Musa yang akan ditolak lagi, yang ditipu lagi oleh Firaun. Tuhan itu ada di situ saya bersama dengan Musa. Sudah kadang kita ini ya mengerti konsep Tuhan itu sukanya gambaran yang ini ya, apa all powerful, which is tentu benar. Itu juga adalah pengajaran dari kitab suci ya. Tapi kita lupa pengajaran tentang solidaritas Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama ya dengan apa penderitaan, kesakitan kita ya. Tuhan juga ada di situ. Ada satu ilustrasi saya ini dari buku um, dari tulisan Jürgen Moltmann deh, saya Jürgen Moltmann. Saudara nggak harus setuju sepenuhnya, tapi menurut saya ada poin yang menarik di sini. Kita bisa renungkan bersama-sama ya. Itu waktu kekejaman terjadi, ada orang-orang yang nggak berdaya, terus kemudian itu dibunuh ya di tiang gantungan, ya. Dibunuh di tiang gantungan. Itu kan horrible ya, saya pemandangan seperti itu. Lalu terus kemudian ada orang-orang yang peka terhadap keadilan itu bertanya, coba lihat di dalam keadaan seperti itu, Tuhan itu ada di mana? Gak gampang ya saya menjawab kalimat ini ya. Ini kan klasik ya saya. Ini teodisi kan ya, teodice, problem of evil. Coba lihat di situ, ada orang nggak berdaya, tergantung mati di sana gitu ya. Sekarang ya di dalam keadaan seperti ini, Tuhan itu ada di mana? Saudara kalau tanya kalimat ini, saudara akan jawab apa? Sekali lagi ya saya, problem teodice, penderitaan nih. Ada orang nggak berdaya tergantung. Tuhan ada di mana? Lalu terus kemudian di dalam tulisan Moltmann itu ya, dijawab dengan kalimat seperti ini saya. Tuhan ada di sana, di tiang gantungan itu. Kita mungkin nggak kepikir ya saya dengan gambaran Tuhan kayak gini. Tuhan kok powerless gitu? Nggak bisa dong, Tuhan harus menolong dong. Tuhan kan maha kuasa. Dia bisa menggagalkan pembunuhan yang keji itu gitu. Tuhan bisa menggagalkan kan harusnya Auschwitz ya. Tuhan harusnya bisa menggagalkan nggak sih Mei 98 gitu. Tuhan ada di mana pada waktu itu? Tuhan ada di mana? Sulit ya saya menjawab pertanyaan ini. Memang sulit sih ya. Sampai sekarang masih tetap jadi problem ini. Problem of evil, problem of suffering, ya theodice, istilah klasik. Tapi kita lupa saya bahwa Tuhan juga bisa berada pada posisi orang-orang yang menderita. Seperti di sini loh saya. Tuhan ini ya ada pada Musa yang akhirnya ditipu lagi gitu ya, dikadalin lagi sama si Firaun. Ternyata dia berkeras hati lagi.
Ternyata dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tadi katanya sudah kayak kelihatan rendah hati, mau didoakan. Dan benar saja Musa mendoakan. Terus kemudian, tapi dia tetap aja nggak berubah. Gak ada perubahan, ini cuma theatrical. Tuhan sendiri juga ada di sana. Dan bukankah ini memang kristologi yang kita percaya? Tuhan betul-betul ada di dalam posisi yang seharusnya kita, saudara dan saya alami. Dia mengalami kematian, dia ada di sana. Dia ada di dalam penderitaan kita. Dia ada di sana. Dia bukan cuma gambaran Tuhan yang all powerful, transcendent, nun jauh di sana. Terus kita selalu melempar pertanyaan yang menyulitkan ini. Tuhan, kenapa Engkau Maha Kuasa nggak segera melepaskan aku dari keadaan ini? Kita mungkin nggak terlalu suka dengan gambaran Tuhan yang ikut-ikutan lemah ya bersama dengan kita gitu. Tuhan kok jadi ikut vulnerable seperti kita? Loh, saya justru mau keluar dari vulnerability ini gitu loh. Gimana sih? Tuhan kan nggak tersentuh oleh vulnerability. Harusnya Tuhan mengangkat saya dari sini dong. Tuhan kan nggak bisa tertipu ya. Tuhan nggak bisa dikelabui oleh Firaun. Harusnya dia keluarkan saya dong dari sini supaya saya juga nggak tertipu di sini. Karena saya nggak maha tahu. Tapi dia kan maha tahu. Harusnya dia kasih tahu saya supaya saya nggak tertipu. Bukannya kasih tahu malah dia ikut tanda kutip tertipu bersama dengan saya. Saudara mengenal Tuhan yang seperti ini nggak, saudara? Atau kita nggak suka dengan gambaran Tuhan yang ikut lemah bersama dengan kita, ya? Yang menderita bersama dengan kita, ya? Yang bahkan mati di atas kayu salib, ya? Bersama dengan kita. Nggak suka ya, saudara, gambaran ini. Ya? Kalau kita nggak suka, mungkin kita belum betul-betul mengerti apa artinya teologi salib. Mungkin kita belum mengerti apa artinya Immanuel, Allah beserta kita. Itu apa artinya? Allah beserta kita, ya. Allah yang all powerful menjadi bayi, menjadi sederhana, menjadi nggak maha tahu, ya, karena dia punya natur kemanusiaan. Gambaran ini loh, saya, teologi inkarnasi. Betul nggak sih? Kita bisa hayati dalam kehidupan kita. Dan inilah saya termasuk cerita pembebasan. Cerita pembebasan. Karena Tuhan itu bersolidaritas dengan kehidupan manusia. Harap saudara dan saya mengenal Tuhan yang seperti ini. Karena waktu kita mengenal Tuhan yang seperti ini, ya, saudara juga akan diubahkan menjadi orang yang seperti ini juga. Waktu saudara melihat kelemahan orang lain, ya, bukan saja terus kemudian kita transenden di atas, ya, menarik mereka keluar, tapi kita sendiri nggak mau basah, kita sendiri nggak mau kotor, kita nggak mau tersentuh dengan depresinya mereka, ya. Tapi kita ikut turun ke bawah, karena Tuhan yang kita kenal itu turun ke bawah. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita di dalam pergumulan kita untuk mengenal Tuhan. Hari ini sebetulnya saya merencanakan untuk menyelesaikan sampai satu tulah lagi, tapi seperti sudah lihat kita ya sudah waktunya untuk berhenti di sini. Jadi kita akan lanjutkan tulah berikutnya ini kita combine dengan mungkin tulah berikutnya lagi, tulah kelima dan tulah keenam. Ya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa menghidupinya apa yang kami renungkan dan boleh membuat kami terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.